Kita semua pernah merasakan itu, saudaraku. Sensasi dingin yang menjalar dari perut ke dada tepat ketika kamu menyadari bahwa kalender masih menunjukkan tanggal pertengahan, tapi dompetmu sudah merasa seperti akhir bulan yang dipaksakan. Itu bukan sekadar kekurangan uang, bukan. Itu adalah beban berat yang menekan ulu hati, yang membuat napasmu terasa pendek, seolah-olah udara yang kamu hirup pun harus dibagi dengan kekhawatiran yang menumpuk. Kamu hitung 1, 2, 3, berapa yang masuk, berapa yang keluar. Kamu lihat buku utang, kamu tatap layar ponsel yang menampilkan sisa saldo yang menyedihkan. Kamu mulai memutar otak, memikirkan setiap janji yang harus dipenuhi, setiap tanggungan yang lapar di rumah. Dan rasa malu itu, rasa malu ketika harus menolak ajakan sederhana atau ketika terpaksa berhitung terlalu teliti di hadapan kasir. Di saat itulah justru di tengah kebisingan kalkulasi angka ini, kamu lupa bahwa perhitungan sejati bukan milikmu, bukan milik bank, bukan milik bosmu. Perhitungan itu milik Yang Maha Kaya. Beban itu, saudaraku, adalah bisikan halus dari dunia yang ingin menarikmu menjauh dari tawakal. Ia ingin agar kamu percaya bahwa sumber rezeki itu sempit, terbatas pada jam kerja dan kemampuan fisikmu yang fana. Ia berusaha meyakinkanmu bahwa pintu-pintu telah terkunci, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam kitabnya yang mulia bahwa Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kamu duga, dari jalan yang bahkan tidak pernah terlintas dalam peta pemikiranmu yang terstruktur rapi. Lihatlah bagaimana semesta bekerja. Tidak ada satu pun makhluk di bumi ini, dari semut di bawah lantai hingga burung di langit ketujuh, yang harus menanggung beban rezeki mereka sendiri. Mereka bergerak, mereka berikhtiar, ya, tapi yang memberi makan, yang mengatur aliran sungai, yang menumbuhkan biji-bijian, yang menampakkan matahari setiap pagi, adalah satu zat yang sama. Lalu mengapa kita, sebagai manusia yang diberi akal dan hati, seringkali merasa lebih terbebani daripada seekor burung yang pulang dengan tembolok kosong di sore hari? Karena kita cenderung menggantungkan hati kita pada sebab dan melupakan musabib. Kita terpaku pada gaji, pada kontrak, pada kemampuan kita mencari, dan bukan pada sumber tak terbatas yang mengalirkan semuanya. Kekhawatiran yang mendalam tentang besok pagi ini, tekanan di dada yang membuat malammu menjadi panjang dan penuh desahan, itu adalah ujian kejujuran iman. Apakah kamu benar-benar percaya pada firman-Nya? Apakah kamu benar-benar yakin bahwa jika kamu menaatinya, rezeki itu akan mengejarmu, bahkan ketika kamu tidak punya daya upaya lagi untuk mengejar dunia? Kita semua pernah jatuh dalam perangkap keputusasaan finansial. Rasanya seperti mendayung perahu kecil di tengah badai samudra, dan setiap gelombang hutang menghantam lambung perahu. Kamu berteriak meminta pertolongan, tapi seringkali jeritanmu diarahkan pada manusia, pada pinjaman baru, pada solusi sementara yang hanya menunda rasa sesak itu selama beberapa hari. Inilah mengapa kita harus berhenti mendayung sekuat tenaga dalam keputusasaan murni. Kita perlu jeda spiritual yang diperlukan, sebuah interupsi dari perhitungan duniawi yang dangkal. Kita harus mengakui beban itu, menamainya sebagai was-was, bisikan keraguan, dan kemudian mengalihkannya kepada pemilik rizki yang sesungguhnya. Kita tidak sedang mencari trik atau jalan pintas. Kita sedang mencari pintu yang dibukakan langsung oleh Allah, yang kuncinya bukan terletak pada kerja keras kita semata, melainkan pada ketulusan doa dan dzikir kita. Ketika rasa sesak itu datang malam ini, ketika kamu menghitung pengeluaran yang lebih cepat daripada pemasukan, jangan biarkan kalkulasi itu menjadi penutup hari. Jangan biarkan beban itu menenggelamkanmu dalam kegelisahan yang tidak berujung. Ada cara untuk memecah kebekuan ini, untuk membalikkan perasaan genting menjadi ketenangan yang datang dari pengetahuan bahwa Sang Pemberi rezeki sedang mendengarkan. Saudaraku, mari kita jujur. Bukan cuma jumlah nol di rekening yang membuatmu gelisah. Ada rasa lelah yang tersembunyi, rasa getir dari ikhtiar yang sudah kamu tumpahkan ke bumi ini, dari subuh sampai malam, dari pagi yang gelap sampai cahaya lampu yang memudar, tetapi hasilnya belum juga mencukupi untuk menjangkau setiap kebutuhan yang datang tanpa diundang.
Kamu berdiri di depan cermin, memaksakan senyum di pagi hari agar tidak ada yang melihat celah kecemasanmu. Kamu memilih kata-kata yang hati-hati saat anak-anak bertanya tentang sesuatu yang kamu tahu tidak bisa kamu beli, atau saat istrimu diam-diam menghitung sisa bahan makanan di dapur. Itu adalah jihad yang tak terlihat, saudaraku. Itu bukan sekadar kerja keras fisik membanting tulang. Itu adalah kelelahan jiwa yang kamu pikul sendirian dalam senyap. Dan disinilah titik krusial yang sering kita lupakan di tengah kepenatan. Zat yang kamu seru, dia tidak pernah lalai. Kita sering kali menduga bahwa Allah hanya melihat hasil akhir yang kasat mata, berapa banyak keuntungan yang masuk, berapa banyak utang yang lunas. Tetapi bukankah dia itu Al-Khabir, yang maha mengenal dan maha teliti hingga ke detail yang terkecil? Ketahuilah, dia tidak hanya melihat keringat yang menetes di keningmu saat matahari terik, tetapi juga bisikan hati yang mengatakan, "Ya Allah, bantu aku melalui hari ini." Dia melihat ikhtiar yang kamu lakukan ketika kamu harus bangun lebih awal daripada yang lain, ketika kamu harus menahan rasa malu untuk meminta waktu tambahan, atau ketika kamu menolak menyerah meskipun pintu demi pintu telah tertutup di wajahmu. Itu adalah butiran-butiran amal yang jauh lebih besar maknanya daripada yang kita bayangkan. Bukankah dia yang berfirman dengan jelas dalam surah Az-Zalzalah? Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jika zarrah yang hampir tak terlihat oleh mata manusia dicatat dan dinilai, lantas bagaimana mungkin upaya, waktu dan kepasrahanmu dalam mencari rezeki yang halal ini terlewatkan dari pengawasannya yang sempurna? Kadang kita berpikir, mungkin upaya kita ini masih kurang. Mungkin rezeki memang sudah ditutup untuk kita karena dosa-dosa masa lalu. Pikiran-pikiran gelap ini adalah ujian di atas ujian yang membuat dada terasa sempit, seperti ketika kita mendaki tempat yang sangat tinggi dan nafas mulai terasa berat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu, rasa takut yang kamu simpan rapat-rapat, doa yang kamu gumamkan di antara kesibukan. Dia melihat tanganmu yang terangkat, bahkan ketika kamu merasa tidak punya kata-kata yang pantas untuk diucapkan. Ingat, kamu tidak sedang meminta belas kasihan dari makhluk yang terbatas. Kamu sedang meminta hakmu sebagai hamba yang bersandar pada janji Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang mengurus segala sesuatu. Rizki itu bukan hanya soal uang tunai di saku. Rizki itu nafas yang masih kamu hirup, kesehatan yang masih kamu nikmati untuk terus berjuang, perlindungan dari musibah besar yang tidak kamu sadari telah Dia singkirkan dari jalanmu. Semua ini adalah bagian dari karunia yang sedang kamu perjuangkan, dan perjuanganmu itu dicatat dengan tinta emas. Maka malam ini, sebelum bibirmu bergerak mengucapkan doa yang akan kita bahas, doa yang memohon rizki dari arah yang tak terduga, biarkan hatimu merasakan ini terlebih dahulu. Kamu dilihat, kamu didengar. Ikhtiar yang kamu lakukan dari menit ke menit telah dicatat oleh dua malaikat, dan ia akan diangkat langsung ke hadiratnya sebagai permohonan yang valid, yang memiliki bobot. Jangan biarkan kekecewaan dunia yang fana menutup jalanmu menuju ketenangan dan kelapangan. Justru, bawa semua beban ini ke dalam doa itu, karena malam adalah waktu ketika langit terbelah dan setiap isyarat dari hati menjadi seruan yang dijawab. Saudaraku, ketika kamu mengangkat beban itu, membawa semua hitungan rugi dan penat dunia ke dalam doa itu, kamu harus sadar betul bahwa kita sedang berbicara tentang sebuah sistem yang sama sekali tidak tunduk pada matematika manusia. Rizki bukanlah hitung-hitungan perbankan, bukan spreadsheet Excel yang harus seimbang antara debit dan kredit. Jika kita hanya melihat pada apa yang telah kita tanam, pada berapa jam yang telah kita habiskan di ladang usaha kita, maka kita telah membatasi kemurahan Allah dengan logika yang fana. Duniawi akan selalu mengajarkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu adalah janji pasar. Itu adalah hukum gravitasi yang mengikat kita ke bumi. Tapi ketika kamu berseru dalam kesunyian malam, ketika kamu menyebut asmanya dengan sepenuh hati,
Saat itu juga kamu sedang meminta izin untuk melihat realitas yang diatur oleh Sang Pencipta tujuh langit, di mana 1 ditambah 0 bisa menjadi 1000, bahkan tak terhingga. Kamu mungkin telah mencangkul tanah dengan gigih, memastikan setiap benih diletakkan dengan sempurna, berharap panen yang melimpah. Itu bagus, itu adalah ikhtiar yang diperintahkan. Namun seringkali, kelapangan itu tidak datang dari barisan tanaman yang telah kamu rawat hingga layu. Seringkali, rizki itu adalah pintu yang tiba-tiba terbuka di dinding yang tidak pernah kamu duga, di tempat yang bahkan tidak kamu tanami apa-apa, atau bahkan di lahan yang telah kamu tinggalkan bertahun-tahun lalu, karena kamu pikir itu adalah tanah tandus. Inilah inti dari janji Ar-Razzaq, janji yang disampaikan berulang kali. Janji rezeki yang datang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kamu duga, yang di luar prediksi dan skema akal sehatmu. Ia bukan hanya berupa uang tunai yang jatuh dari langit, bukan, tapi bisa berupa kesehatan yang tiba-tiba membaik, yang menghemat biaya pengobatan yang sangat besar, berupa tersingkirnya kesulitan yang tadinya membelenggu hidupmu, berupa hati yang tiba-tiba menjadi tenang di tengah badai hutang yang menekan. Lihatlah, kamu mungkin menghabiskan energi untuk mencari peluang di utara, padahal Allah telah menyiapkannya bagimu di selatan. Kamu mungkin fokus pada satu sumber pendapatan yang sudah kamu anggap pasti. Lalu tiba-tiba sumber itu mengering, membuatmu panik, tetapi justru kepanikan itulah yang memaksa pandanganmu terangkat. Dan kamu melihat bahwa ada 1000 pintu lain yang tadinya tertutup oleh fokusmu yang picik. Mengapa kita begitu sulit menerima konsep ini? Karena ego kita ingin merasa memiliki kontrol. Ego ingin meyakini bahwa hasil itu murni karena kecerdasan kita, karena keringat kita, karena strategi kita yang superior. Padahal, sehelai daun pun tidak akan gugur tanpa izinnya. Membaca doa ini di malam hari adalah pengakuan bahwa kamu melepaskan kendali atas semua hitungan kasarmu, mengakui bahwa kamu adalah hamba yang lemah dan hanya bergantung pada kekuasaannya yang tak terbatas. Jika kamu terus bersikeras bahwa rizki harus sebanding dengan usahamu, maka kamu akan selalu hidup dalam keterbatasan. Kamu akan melihat setiap kegagalan ikhtiar sebagai kegagalan total, sebagai tembok yang tidak bisa ditembus. Tapi jika kamu memahami bahwa rizki adalah hak prerogatif Allah untuk diberikan, yang datang melalui jalur yang seringkali terasa ajaib, maka kekecewaan duniamu akan melunak. Malam ini ketika kamu berseru minta, agar Dia tidak hanya memberimu panen dari benih yang kamu tanam, tetapi agar Dia memecahkan bumi di sampingmu dan membiarkan air muncul di gurun yang kamu pikir mati, agar pintu-pintu itu terbuka di tempat yang paling tidak logis, tempat di mana tidak ada rumus matematika yang dapat menghitung kedatangan kelapangan itu. Ini adalah panggilan untuk melihat lebih jauh dari jangkauan mata dan logikamu, untuk sepenuhnya berlabuh dalam janji bahwa Dia akan mencukupi, untuk sepenuhnya berlabuh dalam janji bahwa Dia akan mencukupi. Janji itu, saudaraku, ketika kamu benar-benar menyerahkan akal dan perhitunganmu, janji itu disebut dalam surah At-Talaq ayat ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Lihat kata kuncinya, la yahtasib. Rezeki yang dijanjikan di sini bukanlah rezeki yang datang dari gaji bulanan yang kamu prediksi, bukan dari investasi yang kamu hitung dengan kalkulator di siang hari. Tidak ada yang datang dari arah yang sudah kamu susun rapi dalam lembar kerja Excel atau melalui koneksi yang telah kamu jaga bertahun-tahun. Rezeki tak terduga adalah intervensi murni dari cahayanya. Dia datang seperti hujan yang tiba-tiba di padang pasir yang tandus, memecahkan bebatuan yang menghalangi air. Ia datang dari arah yang tidak logis, dari orang yang bahkan tidak kamu kenal, melalui masalah yang kamu kira adalah kehancuranmu, tapi ternyata adalah pembuka jalan yang kamu butuhkan. Ini adalah titik di mana banyak dari kita tersandung. Saudaraku, kita semua menginginkan janji kelapangannya, namun kita ingin kelapangan itu datang sesuai jadwal kita melalui pintu yang kita ketuk dengan keras.
kita masih mencoba mengendalikan alur cerita. Kita lupa bahwa janji ini, janji rezeki yang melimpah dari sumber tak terduga, didahului oleh satu syarat tunggal yang berat yang menjadi fondasi segala sesuatu. Yattaqillah, bertakwa. Takwa di sini bukan hanya tentang ritual, bukan hanya salat yang dikerjakan dengan cepat, walaupun itu wajib. Takwa adalah komitmen yang menghancurkan ego, sebuah kesadaran mendalam bahwa setiap pilihan kecil yang kamu buat, setiap lintasan pikiran, setiap bisikan hati, semuanya berada di bawah pengawasannya. Takwa adalah memilih kebenarannya, bahkan ketika kebohongan dunia menawarkan jalan keluar yang lebih mudah dan cepat. Ketika kamu memilih takwa di tengah kesempitan, ketika kamu memilih kesabaran, keikhlasan, dan kebenaran di tengah kerugian, kamu sedang menandatangani kontrak kosmik dengan Sang Pemberi Rezeki itu sendiri. Maka kamu harus berhenti membatasi dia. Kita terlalu sering membatasi rezeki hanya pada uang tunai, padahal rezeki tak terduga mungkin datang dalam bentuk kesehatan yang dipulihkan, perlindungan dari bencana yang tidak kamu ketahui, atau dibukakannya pintu hati seseorang yang dapat memajukan urusanmu. Itu mungkin adalah energi dan waktu yang kamu peroleh kembali setelah kamu memutuskan untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika dia berjanji rezeki dari arah yang tak terduga, ini berarti dia menghapus perhitungan hutang dan piutang manusia dan menggantinya dengan formula kemurahannya yang tak terbatas. Pikirkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Apakah dia menghitung bahwa rezekinya, kekuasaannya dan keluasan dunianya akan datang dari sumur yang gelap, dari pengkhianatan saudara-saudaranya, dan dari bertahun-tahun di penjara sebagai orang yang difitnah? Tidak ada yang logis di sana, bukan? Atau Nabi Yunus, apakah rezeki terbukanya datang melalui kapal atau pasar? Tidak. Itu datang dari perut seekor ikan di kedalaman yang sunyi, di mana tidak ada rumus matematika yang berlaku, tapi ada zikir yang tulus. Ayat ini mengajarkan kita bahwa pintu kelapangan seringkali disamarkan sebagai kesulitan. Ujian finansial yang sedang kamu hadapi, kesempitan yang kamu rasakan, mungkin bukan dinding penghalang, melainkan justru gerbang yang paling aneh, tempat rezeki itu menunggu. Rezeki tak terduga membutuhkan kerendahan hati yang total, sebuah pengakuan bahwa kamu tidak mampu menyediakan untuk dirimu sendiri, bahwa satu-satunya yang maha mampu adalah Dia. Ketika kamu melepaskan kendali, barulah Dia mulai bekerja dengan cara yang membuat logikamu terdiam dan takjub. Maka, ketika kita mengucapkan doa-doa yang akan kita bahas ini, ketika kita mengangkat tangan di malam sunyi, kita tidak sedang mencoba memaksanya memberikan uang tunai besok pagi. Tidak. Kita sedang menegaskan komitmen kita kepada takwa, dan pada saat yang sama, kita sedang mengklaim janjinya yang agung bahwa Dia akan menyediakannya dari tempat yang bahkan kamu tidak akan pernah terpikirkan untuk mencarinya, melepaskan kita dari beban perhitungan manusia. Inilah yang kita bawa ke hadapannya malam ini. Lanjut ke topik 5, melepaskan kita dari beban perhitungan manusia. Inilah yang kita bawa ke hadapannya malam ini. Sekarang saudara-saudaraku, mari kita bicara tentang seni menghentikan perjuangan, tentang momen penangguhan yang disengaja. Lihatlah dirimu sekarang saat kamu bernapas. Seberapa sering kamu menahan napas dalam sehari? Bukan secara fisik, tetapi secara spiritual. Napas rizki itu. Kita cenderung melawan kenyataan yang sudah tertulis, seolah-olah ketegangan dan kecemasan kita dapat mengubah takdir yang telah ditetapkan sejak 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tidak ada manfaatnya dalam perlawanan ini. Hanya kelelahan kita mencoba memeras kemudahan dari batu. Kita menggunakan seluruh energi mental kita untuk menghitung kerugian, untuk memproyeksikan kegagalan besok berdasarkan keterbatasan hari ini. Itu semua adalah perbudakan terhadap ego yang ingin menjadi perencana. Pekerjaan yang kita lakukan, upaya yang kita curahkan, itu adalah asbab, alat yang diperintahkan. Tetapi hasilnya, al-natijah, itu adalah miliknya mutlak. Ketika kamu salat, kamu berusaha mencari kekhusyuan, tetapi kekhusyuan itu adalah anugerah, bukan hasil dari usaha keras otot-otot di keningmu. Sama halnya dengan rezeki. Kita bekerja, mencari, merencanakan,
Tetapi kemudian datang momen yang harus kita praktikkan, suspensi intensional. Berhenti mendorong arus yang sudah tahu kemana ia harus pergi. Berhenti berenang melawan arus hanya karena kamu takut ia akan membawamu ke tempat yang tidak kamu kenal. Keindahan dalam kepasrahan ini adalah kesadaran bahwa jika Allah telah menjanjikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa, janji itu akan terpenuhi tanpa perlu kita harus tidur larut malam dengan jari-jari gemetar memegang kalkulator. Rasa sesak di dada ketika memikirkan hutang atau tagihan yang belum terbayar, itu adalah sinyal bahwa kamu sedang mencoba menahan air laut dengan tanganmu sendiri. Begitu kita melepaskan genggaman itu, bukan berarti kita berhenti bekerja, ingat, tetapi kita melepaskan keterikatan emosional pada hasil tiba-tiba ada ruang. Ada ruang kosong spiritual yang kita ciptakan, yang merupakan ruang yang tepat di mana janji Allah dapat bermanifestasi. Rezeki yang datang dari arah tak terduga seringkali tidak dapat masuk ke dalam hidup seseorang yang pikirannya terlalu sibuk dengan perhitungan dan strategi manusia yang terbatas. Ia memerlukan keterbukaan, kekosongan yang diisi oleh tawakal murni. Ini seperti ketika kamu ingin menangkap angin. Semakin kuat kamu mengepalkan tangan, semakin kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu harus membuka telapak tanganmu, membiarkannya berlalu. Begitulah cara kita menerima karunia Allah yang tidak terhitung. Bernapaslah, ya saudaraku. Sadari bahwa Dia yang memberi makan burung-burung di pagi hari, yang mengirimkan air dari langit ke bumi yang gersang, Dialah yang menjamin hidupmu. Kerjakan yang harus kamu kerjakan dengan hati yang ringan, bukan hati yang terbebani oleh ketakutan akan perhitungan manusia. Kita menangguhkan rasa takut itu malam ini. Kita mengakui bahwa perjuangan keras kita sendiri tidak akan pernah cukup tanpa izinnya. Dan dalam doa yang akan kita baca sebentar lagi, kita sedang secara resmi mendeklarasikan pengalihan kendali atas perhitungan ini kepada Yang Maha Kuasa, membuka diri sepenuhnya pada janji rezeki yang datang dari pintu yang bahkan kita tidak sadar bahwa pintu itu ada. Dan disinilah, saudaraku, kita berdiri di ambang yaqin. Ini bukan sekadar keyakinan yang dangkal, bukan harapan yang tipis seperti kabut pagi yang mudah hilang ditiup angin. Tidak. Ini adalah kondisi batin di mana perhitungan matematika manusia, gaji, hutang, modal yang ada, kerugian yang baru menimpa, telah dibongkar total dan diumumkan tidak relevan. Ketika kamu mengangkat tangan untuk berdoa malam ini, kamu tidak sedang mencoba membujuk Yang Maha Kaya agar Dia berubah pikiran. Kamu sedang mewujudkan pengetahuan yang telah Dia berikan kepada kita, bahwa Dia Maha mendengar dan Dia telah berjanji untuk menjawab. Yakin yang sejati memaksa kamu untuk melihat jauh melampaui waktu. Saat lisanmu mengucapkan doa itu, hatimu harus merasakan getaran bahwa rezeki itu, rezeki yang lapang, yang datang dari pintu yang paling tak terduga, sudah bergerak. Bukan mungkin akan datang, bukan jika aku cukup baik maka akan datang, tetapi sudah dalam perjalanan. Mengapa? Karena janjinya, sebagaimana termaktub dalam kitab sucinya, adalah realitas yang tak terhindarkan, realitas yang mendahului penampilan fisik. Inilah ujian keikhlasan terbesar, sebab dunia kita ini bising. Ia terus berteriak, bukti mana? Tunjukkan angkanya. Bagaimana caranya kamu akan membayar tagihan itu bulan depan? Dunia menyukai keraguan, ia merawat rasa takut. Tapi yaqin menyuruhmu menutup telinga pada suara-suara pasar dan keraguan. Ia mengatakan, caranya bukan urusanmu. Tugasmu hanyalah meminta dengan kesungguhan hati. Meminta seolah-olah dompetmu sudah terasa penuh. Seolah-olah kemudahan itu sudah kau hirup di udara ruanganmu. Seolah-olah beban di pundakmu sudah terangkat. Pikirkan ini baik-baik. Jika kamu membaca doa ini, lalu setelah selesai kamu kembali gelisah menghitung sisa hari sebelum tanggal gajian, itu berarti yakin belum benar-benar mendiami pusat jiwamu. Itu tandanya kamu masih meletakkan satu kaki di pintu perhitungan manusia, dan kaki lainnya baru setengah langkah di pintu janji ilahi. Inilah yang harus kita perbaiki sekarang. Tugas kita malam ini adalah memastikan tidak ada jeda mental sedikit pun antara permintaan dan penerimaan. Tidak ada jika atau tapi. Ini adalah sikap seorang hamba yang tahu betul kepada siapa dia meminta,
bukan kepada bank yang punya batasan pinjaman, bukan kepada majikan yang punya kebijakan pemotongan gaji, tetapi kepada Al-Wahhab, pemberi tanpa batas, yang gudangnya tidak pernah habis, yang kekayaannya tidak berkurang sehelai benang pun, walau semua makhluk meminta terus-menerus dari hari pertama penciptaan hingga milenium berakhir. Apabila kita meminta dengan yakin ini, kita sedang meniru kesabaran dan kepasrahan para nabi. Mereka tidak menunggu kapal datang untuk yakin bahwa pertolongan Allah telah tiba. Mereka yakin di tengah badai, di tengah kelaparan, di tengah pengejaran musuh. Keyakinan mereka bukan respons terhadap keadaan yang baik, tetapi sebuah kondisi batin yang stabil yang menciptakan keadaan baik itu sendiri dengan izinnya. Kita sedang membersihkan wadah batin ini, saudaraku, agar hati kita layak menerima hadiah dari pintu tak terduga yang segera dibuka. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-Nya yang berserah diri pulang dengan tangan hampa. Yakinlah, ketika lafaz doa itu keluar dari bibirmu sebentar lagi, itulah saatnya kendali perhitungan telah diserahkan penuh dan kamu sudah menjadi penerima rezeki yang luas itu. Sekarang mari kita fokuskan hati, karena saatnya telah tiba untuk mengucapkan lafaz mulia itu, lafaz yang membawa janji lapang dari sisinya. Saudaraku, lafaz mulia itu bukanlah mantra yang harus kamu hafal tanpa makna. Ia adalah dialog intim, negosiasi jiwa yang mengakui kelemahan di hadapan Yang Maha Kuat. Sebelum lisanmu bergerak, pastikan tubuhmu tenang. Ambillah air wudhu jika memungkinkan. Biarkan air itu menyucikan debu hari ini, memadamkan api risau yang mungkin masih menyala di dada. Ini bukan kewajiban berat, melainkan undangan lembut, kesempatan untuk membersihkan wadah sebelum diisi dengan karunia-Nya yang tak terhingga. Posisikan dirimu senyaman mungkin di tempat tidurmu, namun jangan langsung terlelap. Kamu harus merasa hadir, sadar penuh bahwa detik ini adalah waktu pengaduan terakhirmu kepada Hakim yang Maha Adil sebelum dunia malam menelan kesadaranmu. Ritualnya sederhana, tapi pondasinya harus kokoh. Mulailah dengan memohon ampunan, karena dosa adalah penghalang utama. Jaring halus yang seringkali kita rajut sendiri, menghalangi turunnya hujan rezeki. Ucapkanlah istighfar. Dengan getaran hati yang sungguh-sungguh, minimal 3 kali atau 7 kali. Jumlah itu biarlah menjadi bisikan antara kamu dan Rabb-mu. Yang penting bukan jumlahnya, melainkan kejujuran pengakuanmu. Katakanlah, Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Rasakan beratnya kata-kata itu. Biarkan ia mengikis sedikit demi sedikit karat yang menempel pada cermin hatimu. Setelah kamu memohon pengampunan, sambunglah dengan syalawat kepada Nabi kita Muhammad. Bukankah pintu rezeki terbesar adalah mengikuti jalan yang ditunjukkannya? Ketika kita memuliakannya, Allah akan melimpahkan rahmat 10 kali lipat. Ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan ulangi beberapa kali hingga kamu merasakan koneksi batin itu, pengakuan bahwa kamu adalah bagian dari umatnya, umat yang senantiasa dijanjikan jalan keluar dari kesempitan. Barulah kemudian, dengan bekal hati yang bersih dan lisan yang basah oleh pujian, kita masuk kepada inti permohonan, doa yang kita niatkan untuk melapangkan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga atau hitung. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan perlahan, dan biarkan dirimu terhanyut dalam kepasrahan total. Angkat kedua tanganmu, atau jika terlalu letih, cukup angkat niatmu, dan ucapkanlah, Ya Allah, yang Maha membuka pintu, Al-Fattah, yang Maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Engkau tahu apa yang engkau tahan dariku karena kebodohanku, dan engkau tahu apa yang engkau berikan kepadaku karena rahmatmu yang luas. Wahai Tuhanku, jika rezekiku masih jauh di langit, turunkanlah ia. Jika ia tersembunyi di dalam bumi, keluarkanlah ia untukku. Jika ia sulit didapat, mudahkanlah ia bagiku. Jika ia sedikit, perbanyaklah ia. Dan jika ia datang dari arah yang tidak pernah kupikirkan, bukalah jalan-jalan itu demi kemuliaan wajahmu dan luasnya kerajaanmu. Lafaz ini, saudara, diucapkan bukan sebagai permintaan material semata, melainkan sebagai penyerahan total. Kamu sedang menyerahkan papan perhitungan hidupmu kepada Zat
yang memiliki kendali penuh atas segala sebab dan akibat. Fokuslah pada rasa butuhmu yang mendalam, pada pengakuanmu bahwa segala upaya manusiawi, jika tanpa izinnya, hanyalah sia-sia. Biarkan kata-kata itu mengalir. Setelah selesai, jangan terburu-buru tidur. Tetaplah dalam posisi itu sebentar, ucapkanlah Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan Allah untuk berdialog. Kemudian, tanpa mengkhawatirkan bagaimana, kapan, atau melalui siapa rezeki itu akan datang, pejamkan matamu, tidurlah. Karena saat kamu tidur, ketika akalmu tidak lagi menghitung untung rugi atau merancang strategi, disitulah Allah mulai bekerja melalui mekanismenya yang tak terhingga, membuka pintu-pintu yang selama ini terkunci rapat, dari arah-arah yang bahkan dalam mimpi pun tidak pernah kamu bayangkan. Serahkan kepadamu Dia yang tidak pernah tidur, Dia yang mengatur peredaran rezeki, bahkan pada semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Esok pagi, bangunlah dengan keyakinan yang penuh bahwa permohonanmu tadi malam sudah diterima dan bahwa rezeki yang paling lapang mungkin sudah berada dalam perjalanan menuju dirimu. Inilah saatnya kita akan membahas tentang keyakinan yang tak tergoyahkan itu. Keyakinan yang tak tergoyahkan, saudaraku, bukanlah hanya mengulang-ulang kalimat insya'Allah 1000 kali di pagi hari. Bukan juga perasaan nyaman sesaat setelah bibir selesai melafalkan doa. Keyakinan sejati adalah tindakan untuk menghentikan investigasi. Kita sudah berupaya memohon semalam, memanggil nama-namanya yang agung, meminta rezeki diluaskan dari arah yang tak terduga, dari pintu-pintu yang bahkan belum kita ketahui letaknya. Sekarang, setelah kita selesai, setelah kita menanam benih di malam yang sunyi, apa yang harus dilakukan? Hentikan pencarian. Hentikan analisis logistik bagaimana uang itu akan tiba, atau proyek mana yang akan muncul tiba-tiba, atau siapa yang akan meneleponmu dengan tawaran. Jika kamu menghabiskan waktu pagimu mencoba membantu Allah merencanakan jalan rezekimu, berarti kamu belum sepenuhnya bersandar kepadanya. Ini adalah ujian paling berat dari tawakul, yaitu saat engkau menutup buku dan meletakkan pena. Saat engkau beranjak dari sajadahmu dan menjalani hidupmu, seolah-olah permohonan itu sudah selesai dan sudah ditangani oleh Zat yang Maha Sempurna. Kita harus berpegang teguh pada pemahaman tentang Al-Ghani, yang Maha Kaya dan Maha Mencukupi. Bayangkan samudera yang tak bertepi. Jika miliaran kendi air diangkat dari samudera itu setiap hari sejak awal waktu, apakah volume airnya berkurang sedikit pun? Tentu tidak. Dan perbendaharaan Allah jauh melampaui analogi yang cacat ini. Ketika kita khawatir atau mencoba memaksa rezeki datang dari arah yang kita kenal, kita tanpa sadar membatasi Al-Ghani dalam kerangka pikiran manusia yang terbatas, seolah-olah gudang rezekinya bisa kosong. Padahal jika seluruh makhluk, dari jin hingga manusia, dari makhluk di langit hingga makhluk di bumi, berdiri di satu tempat dan meminta segala yang mereka inginkan, dan Dia memberikan semuanya, itu tidak mengurangi kerajaannya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan. Oleh karena itu, tarik napas dalam-dalam. Selesai. Doa sudah diucapkan, nama-nama agung sudah diserukan, air mata atau bahkan niat tulus sudah tertuang. Tugas kita sebagai hamba yang berikhtiar sudah selesai. Tugasnya sebagai Ar-Razak, pemberi rezeki, baru saja dimulai. Jangan menggali benih doamu setiap jam untuk melihat apakah ia sudah tumbuh. Jangan melihat ponselmu setiap 10 menit menunggu telepon yang tak terduga itu. Lepaskan pegangan itu. Kembalikan semua kekhawatiran dan perhitungan kepada pemiliknya yang sah. Biarkan Dia yang mengatur waktu, tempat, dan cara rezeki itu datang. Dia mungkin mengirimnya besok, lusa, atau setelah 6 bulan, melalui jalan yang sangat aneh sehingga kamu akan tersungkur sujud sambil tertawa, takjub akan keajaiban pengaturannya. Maka, pergilah tidur. Bangunlah. Berbuat baiklah. Dan yang paling penting, lupakan sejenak apa yang kamu minta. Ingatlah siapa yang kamu minta. Dia adalah Al-Ghani. Dia adalah Al-Karim. Sisanya, serahkan saja kepadanya. Selesai.